Mauidhah hasanah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Attos dari Tegal. Kepada beliau disilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihuda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kaula hormati para habaib, anak cucu baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para alim, para ustadz, pewaris ilmu baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang boten saged kaula sebat namanipun setunggal-setunggal, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada mereka semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, para kiai, para ustadz, para sesepuh kita diberikan panjang umur dalam keberkahan. Mugi-mugi panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, lan mugi-mugi Gusti Allah paring istiqamah sehingga mereka dapat membimbing dan menuntun kita umat Islam, khususipun wilayah Desa Sengare, Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita beliau Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan beserta seluruh jajaran dan perangkat-perangkatnya, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua RT, Ketua RW, dan seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Yang kita doakan mudah-mudahan aparat kita, pejabat kita diberikan kekuatan zahir dan batin. Mugi-mugi diparingi taufik lan hidayah sehingga dapat menjadikan daerah ini menjadi satu daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Pengurus Jam'iyah Al-Khidmah Pekalongan Raya beserta seluruh jajarannya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, serta seluruhnya saja yang hadir pada malam hari ini,
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, syukur alhamdulillah. Dalu menika kula lan panjenengan sedaya saged kempal sesarengan. Alhamdulillah kula lan panjenengan kumpul bukan untuk membicarakan urusan politik. Nggih napa mboten? Kula lan panjenengan kumpul bukan untuk membicarakan pilpres, pilgub, pilkada, pilkades, pileg. Pileg wonten nggih Bu nggih? Napa pileg? Cara bahasa Tegal pileg niku mipil dileg. Pemilihan legislatif. Pil napa malih? Pil napa malih? Pilak. Kula lan panjenengan kumpul niate zikrullah kangge eling maring Gusti. Kula lan panjenengan kumpul niate sholawatan. Nggih napa mboten? Kula lan panjenengan kumpul niate maos manakib Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan malam ini kita kumpul tidak lain dan tidak bukan melakukan satu kegiatan yang mulia, yaitu halal bi halal, untuk saling memaafkan antar sesama. Mudah-mudahan hadirin, tidaklah kita berkumpul di majelis ini, kumpul di tempat yang baik ini, keluar dari majelis ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Sing gadah salah mugi-mugi diampura, sing gadah masalah mugi-mugi diparingi jalan keluar, sing gadah hajat mugi-mugi dikabul hajate. Yang datang ke tempat ini membawa masalah, mudah-mudahan keluar dari tempat ini masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing terakhir, sing utange kathah mudah-mudahan cepet lunas. Barang utang amine banter. Bu, Pak, ngapunten nggih, mbok pilih mangke bahasa Jawi kula radi kasar. Saya lahir di Tegal, besar di Tegal, sampai saat ini tinggal di Tegal. Panjenengan sumrap piyambak wong Tegal niku bahasa Jawane napa? Kasar nggih. Ning jare wong-wong niku ngapak. Ya, maka itu barangkali nanti saya menyampaikan sesuatu kemudian agak kasar, mohon dimaklumi. Nggih Bu nggih. Saya pernah hadirin sama teman-teman saya makan di warteg. Rampung niku dahar, kula badhe bayar. Biasa nek teng warteg niku nek pan bayar niku kan ditangleti nggih. Mas sampean niku lawe nopo? Rencang kula jawab, kula sekul kali iwak ayam Bu. Oh nggih sementen, bayar. Rencang kula setunggal malih sanjang. Jenengan sinapa Mas? Niki sing dhewe warteg niki taken. Jare rencang kula, oh kula sekul kali jangan tempe. Oh nggih sementen. Lah kula kepengin ngikuti rencang-rencang kula nganggene bahasa Jawi, ditangleti kali sing duwe warteg. Mas jenengan sinapa Mas? Kula sekul kali endik. Perngasane kula bahasa Jawane enduk niku endik. Ternyata bahasa Jawane enduk niku napa? Tigan. Lah niki mbok bilih mangke kula salah, harap maklum, memang begini adanya. Mudah-mudahan manfaat dunia ngantos akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Malam ini ya, kita semua berkumpul bersama dengan Jam'iyah Al-Khidmah. Di samping pengajian rutin, malam ini kita menghauli, memperingati haul masal masyarakat Dukuh Picis, Desa Sengare, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Artinya apa hadirin? Malam ini di samping kita pengajian, kita mendoakan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Gini apa betul?
Insya Allah hadirin, nek kula lan panjenengan sering mendoakan orang yang telah meninggal dunia, wabil khusus orang tua kita, guru-guru kita, nanti kapan waktunya kita meninggal dunia akan ada orang yang mendoakan kita. Amin Allahumma. Kebalikannya, siapa yang gak peduli dengan orang yang telah meninggal dunia, wabil khusus gak peduli dengan orang tua kita, guru-guru kita, masyayikh kita yang telah meninggal dunia, jangan harap ketika kita meninggal dunia ada yang mendoakan kita. Na'udzubillahi min. Makanya ulama mengatakan mani'tana bi amwatihi bidzikri wa ihda'is sadaqati wal qira'ah yuqayyidullahu lahu ba'da mautihi mayya'tani bih. Ulama mengatakan barang siapa peduli dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, bagaimana bentuk kepeduliannya? Bentuk kepeduliannya adalah dengan berzikir seperti yang tadi kita lakukan. Yang kedua, dengan memberikan sodakoh, mungkin sodakoh harta, mungkin sodakoh makanan, mungkin sodakoh bacaan Al-Quran, mungkin sodakoh doa dan lain sebagainya. Yang ketiga, wal qiraah, dan membacakan ayat Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala nanti ketika kita meninggal dunia akan mengirimkan orang-orang yang akan mendoakan kita. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini akan dilakukan juga oleh anak cucu kita, mendoakan kita semua kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti dawuh, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Nabi Muhammad pernah bersabda, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Niki dawuhe Kanjeng Nabi. Artinya napa? Dalam agama kita, agama Islam, hukum karma niku wonten hadirin. Siapa yang bakti sama orang tua dengan mendoakan mereka, maka anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita. Namun sebaliknya hadirin, sinten tiange sing wani kali tiang sepuh, yang berani kepada orang tua, pernah ngomong kasar di hadapan orang tua, pernah gebrak lawang tengah depannya wong tua, maka anaknya akan melakukan hal yang sama. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan hadirin, apa yang kita lakukan akan dibalas nanti oleh anak-anak kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya hadirin ngapunten, jangan sampai kita sebagai anak lupa dengan orang tua kita, lupa dengan guru-guru kita. Nanti akan dibalas oleh anak-anak kita. Seperti orang-orang zaman sekarang, naudzubillahi min dzalik. Kadang-kadang mohon maaf, kalau ketemu habaib, kalau ketemu kiai, kalau ketemu ustadz, ya Allah luar biasa, cium tangan bolak-balik hadirin. Terus kayak aku dicium tangannya sampai bolak-balik, nyerotnya bayi setengah menit, seropot. Kadang kalau saya pakai cincin di sebelah tangan kanan ini hadirin, ditarik-tarik niku tangannya sampai cincin saya hilang. Makanya kalau ada orang model salaman kados mekaten, saya amankan dulu cincin saya taruh di sebelah kiri, silahkan salaman sakmoe. Lah niki hadir, apakah nggak boleh beb salaman sama habaib, sama kiai, sama ustadz seperti itu? Boleh. Cium tangan boleh beb? Boleh, bahkan dianjurkan oleh agama kita. Silahkan cium tangan sama habaib, cium tangan sama kiai, cium tangan sama ustadz, tapi ngapunten, orang tua kita juga layak untuk dicium tangannya. Jangan sampai ketemu habaib cium tangan, sama orang tuanya sendiri nggak cium tangan. Wonten mboten sing kados niku? Wonten apa mboten? Kata tiangnya pangkat pengaosan, lenggahe pundi? Wonten malih hadirin ziarah muter-muter Wali Songo, mungkin menghabiskan waktu 3-4 hari dari ujung barat sampai ujung timur, ya. Mungkin mengeluarkan uang ratusan ribu bahkan jutaan. Bib nopo ndak boleh bib ziarah Wali Songo? Boleh.
dapat barokah, dapat, dianjurkan oleh agama, dianjurkan, silahkan ziarah Wali Songo. Tapi hadirin, ada orang yang ziarah muter-muter Wali Songo tapi kuburannya wong tua mboten nate diziarahi. Wonten sing kados niku. Wonten napa kata? Tiange pangat pengaosan. Naudzubillahi min dalik. Silahkan hormati habaib kita, hormati kiai kita, hormati ustadz kita, begitu pula hormati pula orang tua kita. Siapa yang berbakti memuliakan orang tuanya, insya Allah akan dimuliakan oleh anak-anak kita. Allahumma amin ya robbal alamin. Selanjutnya sholawat beserta salam, semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil kiamah. Bu, niki pengaosan nggih biasane ngantos jam pinten? Jam 11. Lah wau panitia sanjang sampai jam setengah 12. Nyenengan ikhlas mboten? Seandainya saya tambah pengajian ini selesai sampai setengah 2, jenengan ikhlas mboten? Saestu monggo jenengan nunggu sampai setengah 2 malam, saya tak pulang sekarang. Bu, sing penting ikhlas nggih. Sebab ikhlas ini penentu amal kita diterima atau tidaknya. Kata ulama hadirin, sebuah amalan, sebuah ibadah itu apabila kepengin diterima oleh Allah minimal 2 syaratnya. Yang pertama adalah benar sesuai dengan syariat. Yang kedua ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amalan kita memenuhi 2 unsur ini, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian malam ini hadirin sudah diatur oleh panitia sedemikian rupa supaya sesuai dengan syariat antara laki-laki dan perempuan dipisah. Gini apa mboten? Ada hijabnya, artinya panitia berusaha supaya sesuai dengan syariat. Tinggal syarat yang kedua hadirin apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan nek ikhlas karena Gusti Allah, insyaallah ditampi ibadah kula lan panjenengan sedaya. Allahumma orang yang ikhlas ibadahnya maka akan berdampak baik, tapi yang tidak ikhlas naudzubillahi min dzalik akan berdampak buruk. Naudzubillahi min. Bu, kula gadah cerita jenengan purun mirengaken. Riyin wonten santri namine Umar kalih Udin. Wonten sing namine Umar. Ngapunten nggih Mas Umar nggih. Ngapunten, ini hanya cerita, hanya kisah. Sing namine Udin wonten apa mboten? Wonten apa kata? Ngapunten nggih Mas Udin, niki hanya cerita. Niki ceritanya hadirin, Umar niki santri, Udin nggih santri. Umar niki santri tapi niki tiange ikhlas. Si Udin santri tapi mboten patia ikhlas. Ceritane niki hadirin, Umar panen bodin. Ngertos bodin? Singkong, bahasa sininya apa? Apa? Pohung nggih. Niki Umar tembe mawon panen pohung. Setelah panen hadirin, kemudian si Umar ingat gurunya, ingat kiainya. Akhirnya dipilihlah singkong atau pohung yang bagus-bagus, kemudian diwadahi waring. Rampung diwadahi waring, ngesuk atau besoknya ini si Umar datang ke rumah gurunya, ke rumah kiainya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Mar, ngimpi nopo wae ndalu Mar jenengan mriki. Kamu kesini ada apa? Dengarin. Kok tumben kamu kesini? Dijawab, ngapunten Pak Kiai, kalau wingi kulo tembe mawon panen pohung. Terus lah niki kulo pilih pohung yang terbaik untuk panjenengan. Oh nggih, matur nuwun, matur nuwun. Kiai ini diwein hadiah, diwein oleh-oleh nopo? Pohung nopo singkong. Pun monggo pinarak Mar, pinarak. Akhirnya Umar ini disuruh duduk sama kiainya, Umar pun duduk hadirin. Pas Umar duduk, kemudian Pak Kiai ngomong, Mar, jenengan mau minum apa? Ente mau minum apa? Kata kiainya, banyu putih, teh,
kopi, susu. Kata Umar, saya air putih saja Kiai. Akhirnya nih apa? Umar diajak cerita. Rampung Umar datang, hadirin. Umar ini pamit mau pulang. Pak Kiai ngapunten, saya mau pulang dulu. Sebentar Mar, jangan pulang dulu. Saya tak pamit sama Bu Nyai, saya tak ngomong sama Bu Nyai di belakang. Oh nggih Pak Kiai. Ini Pak Kiai ke belakang ngomong sama Bu Nyai. Bu Nyai, itu santri kita si Umar datang ke sini bawa bodin, bawa singkong. Coba dicari di rumah, barangkali ada sesuatu yang bisa dijadikan oleh-oleh untuk Umar. Bu Nyai muter-muter, ternyata hadirin gak ada apa-apa. Langsung laporan sama Pak Kiai. Pak Kiai ngapunten Pak Kiai, di rumah gak ada apa-apa. Jajan habis, gula teh habis, buah-buahan habis. Cuman di kebun di belakang rumah itu ada kambing 1 ekor. Ya, itu pemberian Haji Fulan. Wis daripada jenengan ndak bisa ngopeni, kasihkan ke Umar saja. Oh nggih. Akhirnya diambil itu kambing, dikasihkan ke Umar. Mar, ini kambing, monggo silahkan diambil, bawa pulang. Mau dijual monggo, mau dipiara monggo, mau disembelih buat acara pengajian nggih monggo. Yang penting ini buat kamu. Umar seneng hadirin. Berangkat bawa singkong, pulang dapat kambing. Untung napa rugi? Untung napa rugi? Bungah niki Umar. Berangkat tadinya jalannya biasa, niku wangsule sambil joget hadirin, saking senengnya. Di tengah jalan pas pulang ketemu temennya yang namanya Udin. Ditanya, Mar, kamu dari mana? Dari Pak Kiai guru kita. Loh itu kambingnya siapa? Kambing saya dikasih Pak Kiai. Kok bisa Pak Kiai ngasih kambing kamu? Akhirnya Umar cerita, saya tadi ke sana bawa bodin, bawa singkong, alhamdulillah pulang dikasih kambing. Udin otak bisnisnya jalan hadirin. Kalau Umar datang ke kiainya bawa singkong, pulang dapat kambing, mungkin kalau saya bawa durian pulang dapat sapi. Pikirannya apa? Udin. Akhirnya Udin beli durian, beli duren, dibawa ke rumah kiainya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Din, kok kamu kesini? Tadi teman kamu si Umar baru saja kesini. Nggih Pak Kiai, tadi saya jalan-jalan kemudian lihat durian, kemutan jenengan, saya ingat jenengan. Akhirnya saya beli durian ini untuk jenengan. Alhamdulillah, matur nuwun. Kiai ini bunga diparingin apa? Durian. Rampung niki si Udin mertamu, datang ke rumah kiainya, ngobrol sama kiainya, si Udin pamit pulang. Kata kiainya, jangan pulang dulu Din, sebentar saya tak ngomong sama Bu Nyai. Bu Nyai, nopo bah? Tadi Umar santri kita datang ke sini, pulang dikasih oleh-oleh. Lah ini temennya si Umar namanya Udin datang ke sini, masa pulang nggak dikasih oleh-oleh? Kasihan, biar adil dikasih oleh-oleh. Coba dicari kira-kira apa yang oleh-oleh yang pas. Digoleti muter-muter hadirin, semuanya sudah habis. Bu Nyai sanjang kali Pak Kiai. Pak Kiai sudah habis semua, jajan ndak ada, buah-buahan nggak ada, kambing sudah dibawa si Umar. Cuman Pak Kiai itu ada bodin di waring, monggo silahkan dikasihkan ke Udin. Bodine si Umar niku. Akhirnya apa? Niku bodin nang jerone waring hadirin dibawa dikasihkan apa? Dikasihkan Udin. Udin berangkat bawa duren, pulang bawa apa? Bodin. Rugi apa untung? Rugi apa untung? Rugi. Ini gambaran orang yang ikhlas dan orang yang enggak ikhlas. Orang yang ikhlas insya Allah mendapatkan keuntungan yang berlimpah di dunia maupun di akhirat. Tapi naudzubillahi min dzalik, orang yang tidak ikhlas akan mendapatkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, kita duduk di tempat ini benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita, duduk kita, zikir kita, bacaan Quran kita, telinga kita yang mendengarkan nasihat, mendengarkan zikri, mendengarkan sholawat, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Memang hadirin, yang namanya amal soleh atau ibadah yang kita lakukan, kalau dilihat orang-orang ahli dunia itu tidak punya keistimewaan apa-apa. Kenapa? Sebab orang-orang ahli dunia itu menghormati, mengistimewakan orang lain, mengagungkan orang lain
itu yang dilihat adalah harta dan jabatan, bukan ibadahnya. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Kebanyakan orang-orang di dunia menghormati orang lain, yang dilihat adalah harta dan jabatan. Leres napa mboten? Contoh, panjenengan kedatangan tamu yang datang orang miskin, kira-kira dikasih suguhan sate nopo tempe, Bu? Tempe, wong melarat. Kalau yang datang orang kaya, sate masih mending hadirin. Orang kaya sate, orang miskin apa? Tempe. Tempe masih mending. Kadang-kadang kalau orang miskin yang datang, jangankan tempe, jangankan air putih, ditemoni mawon mboten hadirin. Kur dilodot sing jendela panapa kon mene-mene. Gini apa mboten? Ini kalau yang datang orang miskin. Wonten rapat RT, orang kaya datang, orang miskin datang. Orang kaya kasih pendapat, orang miskin kasih pendapat. Kira-kira yang didengarkan pendapatnya orang kaya atau orang miskin? Kaya nopo miskin? Kaya. Umum mboten? Seperti ini, hal seperti ini hadirin umum di kalangan kita. Pun wonten caleg kalih sing setunggal bekto amplop isine 200.000, yang satunya bawa amplop isinya 500.000. Yang ditoblos yang mana? Mata duiten sampean. Ini gambaran apa hadirin, orang kaya dan orang miskin. Pun saya pernah punya pengalaman hadirin. Jangankan ke orang kaya nopo pejabat. Kadang-kadang mohon maaf, kita menghormati orang alim saja, yang dilihat apa? Bukan ilmunya, tapi yang dilihat adalah kekayaannya. Yang dilihat adalah kendaraannya. Yang dilihat adalah jabatannya. Kalau ada orang alim datang pengajian nganggone sepeda motor bodol, ndak dipanggil kiai, diundangnya ustadz kampung. Coba ustadz kampung pakai motor bodol datang pengajian, nggak dilirik sama panitia. Kadang-kadang malah dibentak-bentak sama panitia. Tat, nopo mas, parkirnya jangan di situ, tat. Parkiran mangkana baik, di sana saja. Gini apa betul? Kok Habib tahu pengalaman hadirin? Nanti kalau orang alimnya pakainya mobil yang agak bagus, baru dipanggil kiai. Turun dari mobil, diterbangi, disambut, diajak salaman, salamannya dicium, digandeng tangan kanannya, digandeng tangan kirinya. Kayak kula alhamdulillah mending awake rada gede. Wonten rencang kula niku awake alit, wis alit niku pendek ya. Kemudian digandeng tangan kanannya, digandeng tangan kirinya, mlakune ngambang. Koro gemboran, beb, teriak-teriak dia. Kenapa Ustadz? Saya bukan tahanan KPK, Beb. Kalau Ustadz badhe ceramah. Oh, luar biasa penghormatannya hadirin. Nopo malih ulamanya, orang alimnya pakainya mobil yang bagusan lagi, seperti mobil Alphard sing lawange saged niku bukan nutup piyambek niku. Di dalamnya ada kulkasnya. Saya juga bingung tuh mobil nopo pawon. Wong jerone niku wonten apa? Wonten kulkas. Apalagi pakainya Alphard, enggak dipanggil kiai lagi, dipanggilnya apa? Waliullah, wali hadirin. Apalagi kalau pakai mobilnya lebih bagus lagi, Ferrari nopo Lamborghini sing regane 15M, enggak dipanggil wali lagi, dipanggilnya apa? Malaikat Jibril teka. Kan kebangetan niki hadirin. Siapapun orang alimnya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun tingkat sosialnya, kalau dia orang alim maka layak untuk dihormati. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan hadirin amal soleh yang kita kerjakan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Ini cerita berkaitan dengan mobil hadirin. Saya pernah pengalaman atau punya pengalaman pahit yang berkaitan dengan mobil. Saya itu biasanya kalau diundang ceramah, kalau tidak dijemput maka saya berangkat sendiri, tapi ada supir yang nyetiri mobil saya. Nah pas kebetulan satu hari saya diundang ceramah, panitia nggak jemput, kebetulan supir yang biasa nyupiri mobil saya ini nggak bisa. Akhirnya dengan sangat terpaksa saya nyetir sendiri. Saya bawa santri yang tidak bisa nyetir untuk teman saya dudukkan di sebelah kiri saya, yang nyetir saya.
Nah pas kebetulan hari itu saya ceramah, saya nggak pakai imamah, nggak pakai gamis, pakainya baju koko sama sarung, dan ini rida sorbannya saya selampirkan, saya taruh di jok mobil. Saya nggak pakai imamah, pakai kopiah biasa, saya nyetir. Sampai di tempat pengajian, ibu-ibu sekalian, yang dibukain pintu bukan saya tapi santri yang di sebelah saya. Sudah begitu, panitia datang ngetok jendela mobil saya. Dok, 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 Pak, mohon maaf Pak, parkirnya jangan di sini, parkirnya sebelah sana saya saja. Saya disuruh parkir, coba hadirin. Padahal satu saya mau ceramah, tapi disuruh nopo parkir. Saya mikir, inilah kehidupan dunia hadirin. Yang dilihat bukan amal soleh, yang dilihat bukan alim, yang dilihat bukan ibadah, tapi yang dilihat adalah harta dan jabatan. Benar apa yang dikatakan oleh sahabat Umar, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Kemuliaan dunia dilihat dari harta benda, akan tetapi kemuliaan akhirat dilihat dari amal soleh yang kita lakukan. Malam ini hadirin, kita duduk di sini tidak butuh perhatian orang kaya. Leres mboten? Malam ini kita duduk di sini tidak butuh perhatian orang-orang ahli dunia. Kita nggak butuh pujian mereka. Yang kita butuhkan saat ini adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nggak memuji kita, nggak apa-apa. Mereka nggak memuji kita, nggak masalah. Mereka nggak perhatian dengan kita, nggak masalah. Yang penting malam ini kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting malam ini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pulang dari majelis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah, malam ini acaranya adalah halal bi halal. Inti dari acara halal bi halal adalah saling memaafkan. Memaafkan dalam agama kita ini sangat-sangat dianjurkan. Walaupun berat, tapi ini merupakan perintah dari agama kita. Meminta maaf hadirin juga diperintahkan. Memberi maaf juga diperintahkan. Akan tetapi antara meminta maaf dan memberi maaf, ini lebih berat memberikan maaf daripada meminta maaf. Betul, meminta maaf berat, tapi memberi maaf ini lebih berat daripada meminta maaf. Makanya memberikan maaf ini pahalanya lebih besar daripada meminta maaf. Malam ini hadirin, kita datang ke tempat ini niatnya untuk memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Betul? Maka pulang dari tempat ini jangan sampai ada dendam dalam hati kita. Jangan sampai ada permusuhan dalam hati kita. Hilangkan semua itu hadirin, sehingga nanti kita pulang ke rumah, tidur di kasur kita masing-masing, kita sudah memaafkan kesalahan orang lain. Allahumma. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain, maka insya Allah termasuk min ahlil jannah, termasuk penghuni surga. Allahumma amin ya robbal. Dulu di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hadirin, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul di masjid, Nabi Muhammad pernah bersabda demikian, yadkhulu alaikum min hadal bab rojulun min ahlil jannah. Nabi Muhammad bersabda, akan masuk dari pintu sebelah sini orang yang termasuk penghuni surga. Maka sahabat-sahabat pun penasaran, kira-kira siapa orang yang termasuk penghuni surga? Apakah sahabat fulan yang banyak ibadahnya? Apakah sahabat fulan yang banyak sodakohnya? Apakah sahabat fulan yang banyak puasanya? Apakah fulan yang banyak ininya, banyak amalnya? Ternyata hadirin, yang masuk orang yang biasa-biasa saja, yang ibadahnya pas-pasan, sholatnya pas-pasan, puasanya pas-pasan, sodakohnya pas-pasan, baca Qur'annya pas-pasan, semua serba pas-pasan. Sahabat bingung, masa iya orang ini termasuk penghuni surga? Hari yang kedua pun Nabi Muhammad mengatakan lagi, yadkhulu alaikum min hadzal bab rajulun min ahlil jannah, akan masuk dari pintu masjid sebelah sini orang yang termasuk penghuni surga. Sahabat pun penasaran lagi, kira-kira siapa lagi yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW?
ternyata orangnya masih sama orang yang kemarin. 3 kali dan 3 hari berturut-turut Nabi Muhammad SAW mengatakan hal yang demikian itu. Orangnya pun masih sama orang itu yang ibadahnya pas-pasan itu. Akhirnya ada salah seorang sahabat Nabi yang penasaran dengan orang ini yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sebagai penghuni surga. Didatangi rumahnya, ditanya, "Wahai fulan, saya mau tanya, kamu punya amalan apa? Kok sampai Nabi Muhammad mengatakan engkau adalah penghuni surga?" Kata sahabat itu, kata orang itu, "Wahai sahabat, saya nggak punya amalan apa-apa. Sholat saya pas-pasan, yang wajib saya kerjakan, yang sunnah semampu saya. Begitu pula puasa saya, begitu pula ibadah malam saya, begitu pula bacaan Quran saya. Ibadah saya pas-pasan. Gak mungkin Nabi Muhammad mengatakan saya penghuni surga." Sahabat yang mendengar mengatakan, "Demi Allah, saya mendengar 3 kali 3 hari berturut-turut Nabi Muhammad mengatakan engkau adalah penghuni surga." Coba dipikir kembali, kira-kira amalan apa yang telah panjenengan lakukan? Dipikir, akhirnya orang ini mengatakan, "Wahai sahabat, saya ini punya amalan yang mungkin amalan ini berbeda dengan yang lain." "Apa amalan kamu?" "Setiap saya mau tidur, maka saya maafkan orang-orang yang telah menyakiti saya." Siapapun itu, baik itu saudara, teman, atau siapapun yang menyakiti saya, baik dengan lisan, dengan perbuatan, dengan apa saja, maka saya maafkan ketika saya mau tidur. Setiap mau tidur, memaafkan kesalahan orang lain. Maka sahabat ini mengatakan, ini yang menyebabkan engkau termasuk penghuni surga. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, memaafkan orang lain ini adalah amalan yang gampang, gak memerlukan tenaga, tidak memerlukan biaya, hanya memaafkan saja dengan hati kita, maka insya Allah kita dicatat menjadi penghuni surga. Allahumma bu pengen mlebet surga, pengen pak pengen mlebet surga, pengen saestu kepengin, semuanya pengen masuk surga, bener pengen masuk surga. Kapan? Ngenjang gelem, besok mau besok, nggak mau minggu depan, nggak mau juga bulan depan. Terus kapan maunya? Saya mau doa, ya Allah, yang ikut pengajian malam ini mudah-mudahan besok hari nopo Rebo masuk surga. Purun jenengan? Purun? Bu, dunia kali surga kepenak pundi? Dunia sama surga enak mana? Kok dadak jenengan mikir dunia sama surga enak mana? Yo jelas enak surga, nggak usah dipikir hadirin. Dunia ini tempatnya keluh kesah, tempatnya capek, tempatnya pikiran. Gini mboten? Mikiri ekonomi, mikiri napa malih? Mikiri anak, mikiri utang, mikiri suami yang mau kawin lagi. Banyak pikiran di dunia. Gini mboten? Di surga nggak ada kepikiran, semuanya nikmat. Allahumma mudah-mudahan kita masuk surga, Allahumma, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma. Sebab surga kalau ndak ada Nabi Muhammad gak nikmat hadirin. Para sahabat, tabi'in, tabi'ul tabi'in, aulia, solehin, mereka menginginkan masuk surga yang di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirin, sebagaimana malam ini kita kumpul dengan dzurriyyah Nabi, dengan pewaris Nabi, dengan habaib dan ulama, malam ini kita kumpul, besok di surga kita kumpul kembali bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Memaafkan orang lain, jangan jadi orang yang susah untuk memaafkan orang lain. Imam Syafi'i pernah mengatakan, man ustu'fiya walam ya'fu fahuwa syaiton.
Siapa orangnya yang dimintai maaf tapi nggak mau memaafkan, maka dia bukan manusia tapi syaitan. Jadi kalau ada orang dimintai maaf nggak mau memaafkan, maka dia bukan manusia tapi siapa? Setan. Naudzubillahi min. Teng mriki wonten setan, Bu. Wonten apa kata? Sinten setane, Bib? Yang dimintai maaf nggak mau memaafkan. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan hati kita legowo, hati kita bombongan, hati kita dihapus penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mudah memaafkan orang lain. Allahumma. Contoh dan lihat baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Muhammad hadirin, walaupun disakiti, walaupun dicaci maki, walaupun dilempar kotoran, walaupun dilempar batu sampai berdarah, tapi beliau tetap memaafkan kesalahan orang yang telah menyakiti beliau. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Riyin wonten tiang Yahudi, ada orang Yahudi yang benci sekali sama Nabi Muhammad. Saking bencinya hadirin, setiap Nabi Muhammad lewat, Nabi Muhammad diludahin cara bahasa Tegal niku didoni. Bahasa Pekalongan apa? Sami nggih, didoni sami nggih. Setiap Kanjeng Nabi lewat didoni. Bayangaken hadirin, Nabi Muhammad diludahi. Nabi Muhammad diam dan tidak membalas. Setiap kali lewat diludahi Nabi Muhammad. Sampai satu ketika orang Yahudi yang pernah meludahi Nabi Muhammad jatuh sakit, sekarat, panmod dar. Paham modar, Bu? Modar niku bahasa Jermannya mati. Ketika Nabi Muhammad mendengar ini Yahudi yang benci dengan Nabi Muhammad sakit, apa yang Nabi Muhammad lakukan? Beliau langsung menjenguk si Yahudi tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Setelah menjenguk, ini Yahudi melihat yang menjenguk Nabi Muhammad padahal saudaranya, kerabatnya, sama sekali nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang menjenguk. Melihat justru orang yang paling dibenci menjenguk orang tersebut. Subhanallah, seketika ini Yahudi mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk agama Islam. Karena apa? Melihat akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, kira-kira saged napa mboten jenengan kondur saking majelis niki memaafkan kesalahan semua orang lain? Saged napa mboten? Saged napa mboten? Ndak usah nunggu di rumah, saat ini juga hadir. Siapapun yang menyakiti kita, baik dengan lisan, dengan ucapan, dengan tindakan, maafkan. Insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya robbal. Tapi memang berat hadirin untuk melakukan seperti Nabi Muhammad niku, berat, sangat-sangat berat. Walaupun kita nggak bisa sempurna di dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi mudah-mudahan sedikit banyaknya kita bisa mengikuti baginda agung Nabi Muhammad SAW. Bu, contoh nggih, misal jenengan musuhan kali tonggone, diku tonggone jenengan, nek ketemu jenengan melengos, buang rai, buang muka. Ketemu lagi ngomongnya nggak enak. Ketemu lagi maido panjenengan. Paham maido, Bu? Maido paham nggih? Ketemu lagi ngeludahin panjenengan. Terus panjenengan dengar itu tetangga jenengan yang pernah ngeludahin jenengan, yang pernah maido jenengan, yang pernah ngomong nggak enak sama panjenengan, masuk rumah sakit. Kira-kira tanggapan jenengan pripun, Bu? Bu, jenengan gak ada musuh, tanggane jenengan iki misal nggih, biasa buang rai, biasa ngomong boten kepenak, biasa maido jenengan, pernah ngidoni jenengan, terus jenengan mireng niki tangga sing pernah musuhan kali jenengan mlebet rumah sakit. Kira-kira tanggapan jenengan pripun? Puas nemen. Cara Tegal nggih, modar be kena ka. Ora gelem modar sisa.
Niki ngapunten, niki akhlake kula lan panjenengan. Nggih napa mboten? Dibandingkan dengan Nabi Muhammad, baina sama iwa sumur bor, antara langit dan sumur bor. Langit di atas, sumur bor apa? Ngurek menjero. Dan niki akhlaknya kita ada di bawah, akhlaknya Nabi Muhammad ada di atas langit. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Niki akhlaknya Kanjeng Nabi yang diikuti oleh sahabat dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dengar cerita dari guru saya, hadirin. Dulu di zaman sahabat Nabi, generasi setelah Nabi Muhammad, pas saat itu Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Sahabat Nabi tinggal beberapa orang saja yang masih hidup. Niki ceritanya, hadirin, wonten setunggal sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke pasar. Saat itu sahabat Nabi Muhammad menjadi orang yang paling dihormati karena Nabi Muhammad sudah meninggal. Sahabat-sahabat yang sepuh-sepuh sudah meninggal semua. Sahabat-sahabat yang besar seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali sudah meninggal semua. Ini tinggal beberapa gelintir saja yang masih hidup, mungkin 3 atau 5 orang. Makanya cara bahasa Tegal itu diempling-empling. Diempling-empling bahasa kayaknya nopo nggih? Dijaga yang benar-benar, hadirin, karena tinggal beberapa orang saja. Nah, satu ketika, hadirin, ada sahabat Nabi yang pergi ke pasar. Ketika dia mau ambil uang untuk beli sesuatu, kemudian datang pencopet. Ini uangnya sahabat Nabi dicopet, dibawa lari. Geger orang sepasar. Kenapa geger? Karena ada sahabat Nabi, orang yang paling dihormati saat itu, uangnya dicuri oleh pencuri. Orang-orang Islam saat itu nggak terima, semuanya kumpul mengerumuni sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka minta izin, wahai sahabat Nabi, kalau panjenengan izinkan, kami akan mencari pencuri tersebut, akan kami, cara bahasa Tegal ngomong, pantak gebuki sampai mati. Ini katanya orang-orang situ. Apa jawaban sahabat Nabi? Jangan dipukuli, jangan diapa-apakan. Justru saya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 doa. Tolong kalian semua mengamini doa saya. Ini kata sahabat Nabi yang dicopet uangnya. Saya mau mendoakan pencuri tersebut dengan 2 doa. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mengamini doa-doa saya. Ini pikirnya orang-orang Islam saat itu, sahabat Nabi bakal doa laknat kepada pencuri tersebut. Ternyata, hadirin, niki sahabatnya Kanjeng Nabi berdoa, ya Allah, apabila pencuri tersebut mencuri uang saya karena butuh untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada harta tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira wonten napa mboten tiang Pekalongan, rumahnya kemalingan, motor diambil, perhiasan diambil, barang-barang berharga diambil, setelah dicuri terus jenengan mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan malingnya berkah. Wonten mboten sing kados niku? Wonten mboten? Nek wonten sanjang kula tak ambung tangannya wolak-walik. Ada enggak yang seperti itu? Sahabat Nabi, didikan Nabi Muhammad SAW, uangnya hilang, hadirin, pencurinya didoakan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, saya mau berdoa untuk pencuri tersebut. Seandainya pencuri itu mengambil uang saya untuk maksiat, untuk berbuat dosa, maka saya doakan mudah-mudahan hari ini dia terakhir berbuat dosa dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulo mireng cerita niki, hadirin, sampai saya berharap, saya kalau seperti itu, saya hidup di zaman itu, saya kepengen jadi malingnya, hadirin. Loh, kenapa? Didoakan dengan doa yang baik oleh orang dekatnya Nabi Muhammad, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa istilahnya? Uangnya dicuri, malingnya, pencurinya didoakan kebaikan oleh sahabat tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya pernah, hadirin, ceramah di satu pengajian menceritakan tentang ini, sahabat Nabi yang kehilangan uang tapi ternyata nggak marah, justru mendoakan pencurinya. Saya pernah cerita, kebetulan saat itu saya datang ke pengajian pakai sepeda motor, pakai helm, sampai di rumahnya, depan rumahnya, motor saya parkirkan di pinggir jalan, helm saya taruh di spion.
Kemudian saya masuk ke dalam untuk pengajian. Saya cerita tentang sahabatnya Nabi Muhammad yang kehilangan uang tapi nggak marah dengan pencurinya, justru mendoakan. Terus cerita ngalor ngidul kepenak teman. Orang-orang perhatikan. Selesai saya ceramah hadirin, saya mau pulang, sampai di motor helm kulo hilang. Pan ngamuk nggak mungkin. Ya, habis cerita tentang sahabat Nabi yang kehilangan duit, kemudian dia nggak marah, malah justru mendoakan malingnya, nggak ngamuk, tapi ngerundel teng jerone ati, asem helmnya Habib dicolong. Lah niki hadirin berat untuk melakukan itu, tapi mudah-mudahan kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan sifat, diberikan karakter mudah memaafkan kesalahan orang lain seperti baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Acara halal bihalal hadirin, istilahnya ini hanya ada di negeri kita Indonesia. Di negeri-negeri yang lain itu enggak ada. Jadi jangan heran kalau panjenengan ke Malaysia, ya acara halal bihalal itu enggak ada, istilahnya enggak ada. Ke Saudi Arabia enggak ada hadirin. Ke Yaman, Iran, Syria enggak ada hadirin. Istilah halal bihalal hanya ada di Indonesia, yang intinya untuk saling memaafkan. Ndak perlu nunggu lebaran, ndak perlu nunggu waktu-waktu tertentu. Begitu panjenengan ingat bahwa si fulan pernah melakukan kesalahan, maka kita maafkan saat itu juga. Dengan harapan hadirin kita memaafkan orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran surga kepada kita semuanya. Allahumma amin ya robbal alamin. Yang terakhir hadirin, menindaklanjuti tadi apa yang disampaikan oleh pengurus Al-Khidmah wilayah Pekalongan Raya, beliau Bapak Ki Haji Murib Sholihin, yang mengatakan bahwa alhamdulillah kita diberikan hadiah, diberikan oleh-oleh oleh pendiri Jamiah Al-Khidmah ini, yaitu almarhum al-maghfurlah Romo Ki Haji Asrori. Pengajian-pengajian yang semacam ini kita disuruh zikir, berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman yang mana begitu banyak fitnah. Mudah-mudahan majlis yang seperti ini hadirin akan menyelamatkan kita semua dari fitnah akhir zaman. Allahumma. Fitnah yang saya maksud di sini bukan hanya omongan yang gak benar saja, tapi fitnah-fitnah yang dimaksud di sini adalah semua fitnah, baik yang berupa bencana alam ataupun yang berupa perbuatan-perbuatan maksiat yang merajalela dan terang-terangan. Maka semua fitnah ini hadirin mudah-mudahan kita dijaga. Fitnah akhir zaman itu luar biasa hadirin. Orang dahulu ketika berbuat dosa ataupun maksiat hadirin, mereka sembunyi-sembunyi. Makanya dampaknya untuk mereka sendiri yang melakukan maksiat. Tapi ketika perbuatan maksiat dilakukan secara terang-terangan, naudzubillahi min dzalik, yang kena akibatnya bukan pelakunya saja, tapi semua orang yang di sekitarnya ikut kena akibatnya. Naudzubillahi min idza zaharul ma'asi fi ummati. Nabi Muhammad pernah bersabda, apabila nampak secara terang-terangan perbuatan maksiat di kalangan umatku, zina terang-terangan, korupsi terang-terangan, semuanya dilakukan terang-terangan, maka ammahumullah bi'adzabin min indih. Kata Nabi Muhammad, maka Allah akan meratakan semua azabnya, bukan hanya yang melakukan, semuanya kena. Naudzubillahi min. Kalau orang berbuat dosa sembunyi-sembunyi, maka yang kena akibatnya adalah siapa? Yang kena akibatnya orangnya sendiri, bukan orang lain. Tapi kalau terang-terangan, semua kena akibatnya. Saya pernah punya teman hadirin, teman saya di Jawa Timur, kebetulan teman saya Habib juga ini. Ceritanya datang seseorang kepada teman saya yang Habib ini minta doa. Habib, napa mas? Saya minta doa. Doa apa? Saya kena penyakit aneh, Bib. Penyakit aneh apa?
saya ini senang mandi, senang air. Mandi sehari bisa 20 kali. Sampai kulitnya pucet. Apa kalau panjenengan kena air terus kan kisut itu kulitnya. Kisut bahasa sininya apa? Nah, sama nggih, kisut. Mukanya pucet, wajahnya pucet, tubuhnya pucet karena sering kena air. Saya minta doa, Bib, saya kena penyakit aneh. Sudah periksa dokter, Mas? Sudah, Bib. Rumah sakit, sudah semuanya. Terus kata dokter, gak ada penyakit. Ajib. Akhirnya ini teman saya ngomong, coba dipikir, Mas, sebelum panjenengan kena penyakit ini, apa yang jenengan lakukan? Akhirnya orang ini ngomong, Habib, sebelum saya kena penyakit ini, saya ini senang minum. Suka apa? Suka apa? Khomer. Tahu khomer ya? Cuman, Beb, saya kalau minum khomer sembunyi-sembunyi. Saya nggak seneng minum khomer rame-rame. Saya kalau minum khomer sembunyi-sembunyi, nggak ada orang tahu, Beb. Kalau di rumah kosong, saya minum di rumah. Kalau di rumah rame, saya minum di pos kamling yang sepi. Di pos kamling rame, saya pindah di bawah jembatan. Bawah jembatan rame, saya pindah ke kuburan. Pokoknya yang sepi saya minum. Saya nggak suka rame-rame. Nah, satu ketika Habib saya mau minum, ternyata di rumah rame. Saya nggak jadi minum di rumah. Pindah ke pos kamling. Ke pos kamling ternyata rame, banyak orang ronda. Saya pindah ke bawah jembatan. Di bawah jembatan rame, banyak orang pacaran. Pindah lagi kemana? Ke kuburan. Ternyata di kuburan banyak orang cari wangsit, rame lagi. Terus saya muter-muter, kemudian saya menemukan sebuah musola kecil. Ini kejadian nyata ini, Bu. Ada musola kecil, kemudian saya buka musola, kok sepi. Musolanya apa? Sepi. Karena sepi, saya masuk ke dalam, saya minum khomer di dalam musola. Akhirnya, Bib, setelah saya minum khomer dalam musola, pulang saya kena penyakit ini. Kena akibatnya, kena hukumannya, hadirin, kena azabnya. Naudzubillahimin. Gara-gara apa? Gara-gara melakukan maksiat di dalam musola. Yang ingin saya ambil hikmah dari cerita ini, hadirin, bukan masalah minum khomernya, bukan masalah musolanya, bukan masalah penyakitnya. Tapi yang ingin saya ambil hikmah dari kisah ini, hadirin, ini orang melakukan perbuatan maksiat secara sembunyi-sembunyi, nggak ada orang yang tahu. Sehingga apa? Yang kena dirinya sendiri, orang lain nggak kena dampaknya, hadirin. Nah, sekarang kebanyakan orang melakukan maksiat itu secara terang-terangan. Makanya apa? Yang kena semuanya. Bukan pelakunya saja, tapi semuanya. Bahkan mungkin seluruh Indonesia ikut merasakan akibatnya. Kenapa Habib mengatakan demikian? Sebab Indonesia itu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia itu negara kesatuan. Artinya mungkin yang melakukan maksiat di sini, yang kena akibatnya ada di sana. Mungkin yang melakukan di sana, yang kena akibatnya yang ada di sini. Ini hadirin, makanya di zaman akhir ini, ya zaman yang penuh fitnah ini, perbuatan maksiat dilakukan secara terang-terangan. Bu, panjenengan kalau ke kota, masuk ke mall, banyak enggak wanita yang buka aurat? Katah mboten wong wadon sing buka aurat? Banyak enggak? Saya mau tanya, panjenengan pakai kerudung cuman pas pengajian saja atau setiap hari pakai kerudung? Setiap hari, alhamdulillah. Kalau pas nyapu di teras rumah pakai kerudung enggak? Alhamdulillah. Kalau pas nyemur baju di luar pakai kerudung mboten? Pakai, alhamdulillah. Kalau beli gula di warung sebelah pakai kerudung enggak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah nutup aurat sampai meninggal dunia. Allahumma, siapa yang menutup aurat maka insya Allah akan mulia di dunia sampai akhirat. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai kaum wanita, janganlah
bertabaruj, memakai pakaian seperti pakaiannya orang jahiliyah zaman dahulu. Bagaimana pakaiannya orang zaman jahiliyah? Thiyabun riqaq, pakaian yang tipis, pakaian yang tipis alias ngelap. Tahu ngelapet Bu? Ketat. Pakaian yang tipis atau yang ketat. Ini pakaiannya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Mudah-mudahan Allah jaga kita, mudah-mudahan Allah jaga kaum wanita kita sehingga mereka bisa menutup auratnya. Allahumma amin ya robbal. Jangan ikutan orang-orang yang ada di sana-sana Bu, pakai kerudung tapi ternyata bawahnya pakai celana ketat. Naudzubillahimin. Kadang-kadang celananya bolong-bolong, dengkulin niku bolong-bolong hadirin. Naudzubillahimin. Saya khawatir barangkali malaikatnya bingung, dalam nasirah pantasnya mlebu surga, dalam awak pantasnya mlebu neraka. Coba malaikat takon Habibmu, Bib pripun Bib? Tugel dadi loro bae malaikat. Sirai lebokna surga, awake lebokna neraka. Bu, saya pernah jalan-jalan bulan puasa Ramadan niki Bu. Saya jalan-jalan kebetulan pakai sepeda motor, sampai di lampu merah saya berhenti. Tidak sengaja di depan saya ada perempuan umurnya sekitar 20 tahunan tapi pakai bajunya anak umur 5 tahun. Jadi kelambine niku sak dhuwure wedel. Saya pas pakai motor tengok kanan, tengok kiri, pas tengah-tengah, ya Allah, belakang saya ini perempuan monceng motor, motornya motor laki-laki, sadele jedil napa jedil? Apa? Agak berdiri apa itu sadelnya? Jengat. Bahasa sininya apa? Hah? Jengking. Sudah gitu perempuannya nyikep meluk belakangnya. Otomatis karena bajunya kaosnya di bawah wedel, di bawah pusar, otomatis belakangnya kelihatan semua. Ini bulan Ramadan saya nggak sengaja tengok kanan, tengok kiri, pas tengah-tengah, ya Allah, sanjeron-jerone katon kabeh hadirin. Bulan puasa dilihat dosa, nggak dilihat. Mubadir mbahmu nggak dilihat katon mata. Saya yakin yang pakai baju seperti itu hadirin kalau dibuka KTP-nya insya Allah KTP-nya Islam. Gini apa mboten? Oh jangan-jangan wong tiap wong Pekalongan. Mboten nggih. Mudah-mudahan perempuan daerah sini, desa sini, ya khususnya umumnya Pekalongan, mudah-mudahan semuanya nutup aurat. Allahumma, kaum perempuan kita mudah-mudahan semuanya nutup aurat. Allahumma amin, sehingga menjadi mulia di dunia sampai di akhirat. Allahumma amin ya robbal alamin. Mungkin ini saja hadirin yang bisa kami sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan panitia. Acara ini selesai jam 23.30. Sekarang menunjukkan waktu jam 23.28. Masih ada 2 menit untuk doa terakhir. Mohon jangan pulang dulu sebelum doa dibacakan, sebelum doa dilantunkan, sebab keberkahan ataupun amal ibadah itu yang dilihat adalah terakhirnya. Kalau terakhirnya kita mendapatkannya, insya Allah kita akan sempurna mendapatkan pahalanya. Allahumma amin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.